Kami dilatih untuk berperang, untuk melumpuhkan lawan, untuk membunuh lawan. Tapi kami punya hati nurani. Kami tidak dilatih untuk membunuh rakyat, untuk membunuh mahasiswa. Kami ada karena kami menjaga rakyat, kami menjaga NKRI. TNI adalah anak kandung rakyat, rakyat adalah ibu kandung TNI. Bravo TNI. Jazakumullahu khairan katsiran. Kepada yang terhormat Panglima TNI, Panglima Kotama, suara hati nurani seorang prajurit TNI. Dulu waktu saya kecil, saya melihat rombongan prajurit TNI baris dengan rapinya, gagah-gagah dengan menyandang senjata. Wajah seram bagaikan singa, siap menerkam semua musuh yang ada. Era Presiden Pak Harto dulu, ABRI sangat disegani. Tak ada preman yang berani dan tak ada politikus yang membebani. Zaman telah berubah dan berganti. Bisanya ABRI jadi bumerang institusi. Kata sinergitas hanya kiasan alami karena adanya ketidakadilan dalam fasilitas dan norma yang semakin menyudutkan TNI. Banyak sudah gerakan anti NKRI, tapi kami hanya bisa berdiam diri karena undang-undang yang dibuat hanya untuk Polri. Tugas kami dikebiri dengan olah bahasa orang intelek yang tak berhati. GAM, RMS, OPM, dan PKI. Semua sudah menyusun kekuatan dan mulai beraksi. Tapi lagi dan lagi hanya disingkapi sebagai kriminalisasi. Karena mereka bukan paratis negara, tapi hanya kelompok preman yang membawa senjata. Tapi, dikala preman kota di tiap sudut gang beraksi, dikatakan itu sudah basi. Geng motor yang selalu membantai katanya itu tak perlu disingkapi. Anehnya, dikala muslim membawa sorban dan menggemakan takbir serta sholawat dikatakan kelompok yang berkedok agama. Sudah banyak orang pintar keblinger di era ini, membuat undang-undang yang tak berarti hanya mengebiri segala tugas TNI. Kami selalu digembleng di lembah, gunung, dan hutan. Tidur beralaskan rumput, beratapkan langit dan cahaya rembulan. Menu kami hanya mie instan. Keluarga kami tinggalkan. Untuk apa semua ini kami lakukan? Hanya untuk melindungi tumpah darah Indonesia. Tapi sekarang hanyalah mimpi. Senjata kami hanya sebagai hiasan dan pajangan di pameran. 8 wajib TNI yang ke-7 hanya ucapan. Nyatanya, kami harus dihadapkan dengan jutaan umat muslim yang aksi di Jakarta. Mereka hanya membawa sorban dan tak bersenjata, menggemakan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah tunduk pada aturan yang punya wewenang keamanan negara. Semua tugas kita sudah diambil perannya. Dengan bahasa itu, keamanan negara. Bukan lagi sebagai kedaulatan negara, hanya bahasa itu adalah keamanan negara. Singa yang dulu mengaum bergema sekarang menjadi singa ompong yang hanya jadi bahan caci maki oleh mahasiswa, oleh preman, dan oleh politikus-politikus tak berhati. TNI sudah tak ada artinya karena media sibuk dengan berita penggerbekan dan pencitraan. Masyarakat sudah gundah gulana melihat TNI hanya berdiam diri. Mereka tidak tahu problema di dalamnya karena semua terbentur oleh aturan. Jangan salahkan rakyat bila bertanya, tugas kita itu apa? Semoga kita sebagai prajurit sejati akan selalu tabah menghadapi ujian ini. TNI lahir dari rakyat dan akan selalu berjuang dengan rakyat. Kami rindu sosok pemimpin yang tegas melantangkan kata basmi, serbu. Kami rindu sosok pemimpin yang sujud bersama. Semoga akan lahir sosok pemimpin baru, mewarisi sifat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Negara kita bukan seperti Amerika, bukan seperti Singapura dan Malaysia. Negara kita adalah negara kesatuan yang diperoleh dari perjuangan rakyat dan tentara. Tameng utama adalah TNI dan bukan hanya menjadi lesan tembak bagi polisi, bukan lagi lahan bully preman-preman. Jadilah singa seperti dulu lagi, mengaum bergema, menggetarkan musuh negara, menjaga kesatuan NKRI. Blessing in disguise. M. Rizal Fadilah. Blessing in disguise, terjemah sederhananya adalah keuntungan tersamar. Sesuatu yang mungkin awalnya dianggap buruk ternyata mengandung kebaikan. Sesuatu yang didapat di luar dugaan atau tidak direncanakan. Bahasa agaminya adalah min haitsu la yastasi. Peristiwa politik kini khususnya soal RUU haluan ideologi Pancasila adalah hikmah di tengah bencana.